Analisis sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional dan pemersatu bangsa. Bahasa ini digunakan dalam bidang sosial, pendidikan, budaya, dan pemerintahan memperkuat integrasi nasional. Namun di era globalisasi dan teknologi digital, fungsi dan eksistensinya menghadapi tantangan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Peran bahasa Melayu sebagai akar. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena telah lama digunakan sebagai bahasa antar suku di Nusantara. Bahasa ini bersifat netral, tidak mewakili kekuasaan kolonial atau suku tertentu, sehingga mudah diterima masyarakat. Kosakata dasar seperti makan dan kita menunjukkan pengaruhnya dalam pembentukan bahasa Indonesia yang baku dan modern. Sumpah Pemuda 1928. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Suegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kebaduan, sambil berbisik kepada Suegondo, "I have an eleganter formula for the resolve." Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini, yang kemudian Suegondo membubuhi paraf setuju pada secari kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibaca oleh Suegondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Rumusan final untuk ketiga keputusan Sumpah Pemuda ditulis dalam ejaan Van Opsjen sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah Jan Satwe dan tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa Jan Satwe bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Bunyi ketiga keputusan Kongres dalam ejaan bahasa Indonesia, ejaan terbaru yang disempurnakan dan digunakan di masa kini, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air bangsa. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hingga sampai saat ini bunyi Sumpah Pemuda seperti itu. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang seperti kita ketahui, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ini berkembang menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsinya mencakup simbol kebanggaan, identitas bangsa, dan alat pemersatu untuk rakyat Indonesia. Sementara itu, sebagai bahasa negara digunakan dalam urusan resmi, pendidikan, komunikasi nasional, dan pelestarian budaya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadi landasan hukum penting dalam memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan simbol kebanggaan nasional. Meski belum sepenuhnya terlaksana, masyarakat menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab berbahasa. Undang-undang ini berperan penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, perannya dalam sistem pendidikan dan pemerintah. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan bahasa resmi dalam pemerintahan. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan materi di semua jenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, yang menjelaskan tentang pasal ini mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang harus digunakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penggunaan bahasa lain diperbolehkan, namun tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia. Dalam pemerintahan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi sesuai dengan Pasal 25 Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai forum resmi negara seperti rapat, pertemuan, dan komunikasi resmi lainnya. Undang-undang yang sama. Kedua peran ini memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol identitas nasional. Berikutnya, fungsi bahasa Indonesia. Saya akan menyebutkan dua saja, yaitu 1. Fungsi komunikasi. Bahasa Indonesia telah menjadi alat utama untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan ekspresi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 2. Fungsi pemersatu bangsa masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Kini bahasa Indonesia telah berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, dan bahasa daerah.
Bagaimana sih pandangan mahasiswa? Apakah bahasa Indonesia ini sudah berfungsi optimal? Menurut saya sebagai mahasiswa, yaitu melihat bahwa bahasa Indonesia ini telah menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam pendidikan dan komunikasi formal. Namun, masih ada banyak tantangan seperti penggunaan bahasa asing secara berlebihan di media sosial, iklan, dan dunia hiburan, yang dapat menggeser posisi bahasa Indonesia bahkan di lingkungan akademik sendiri. Selanjutnya, tantangan dan solusi di era globalisasi. Di era modern ini, tantangan terbesar bagi bahasa Indonesia adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Pengaruh ini terlihat pada penggunaan istilah asing dalam pergaulan, dari pendidikan hingga dunia kerja. Media sosial juga mempercepat pencampuran bahasa dan mengaburkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, saran pelestarian dan penguatan fungsi bahasa Indonesia, yaitu mendorong anak zaman sekarang untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial. 2. Pemerintah juga harus menyediakan platform digital berbasis bahasa Indonesia yang menarik dan edukatif untuk anak zaman sekarang. 3. Dan memperbanyak literasi secara manual atau digital. Yang terakhir ialah kesimpulan, bahasa Indonesia lahir dari akar bahasa Melayu dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa nasional dan resmi negara. Ia berperan penting dalam identitas, persatuan, pendidikan, dan pemerintahan. Meski menghadapi tantangan global, bahasa Indonesia tetap berpotensi berkembang dengan dukungan generasi muda dan kebijakan pemerintah. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi cerminan dari eksistensi dan martabat suatu bangsa. Menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air. Di tengah gempuran budaya global, mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai simbol kebanggaan, bukan sekedar kewajiban. Terima kasih.